Selamat datang di podcast kali ini, di mana di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang peran psikologi dalam imajinasi pembelajaran di masa depan. Nah, kali ini kita akan menjelajahi bagaimana psikologi memainkan peran penting dalam pembelajaran saat ini dan di masa depan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elisa Katricikopoulos, selaku presenter yang akan membantu jalannya podcast kali ini. Dan di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu seorang guru dan seorang orang tua siswa. Saya akan memperkenalkan mulai dari sini. Beliau adalah seorang guru SD dari salah satu sekolah dasar di Yogyakarta. Beliau bernama Elizabeth Kristiana Novianti. Kemudian di sebelah sana ada salah satu orang tua siswa. Beliau bernama Mayuri Dinda Ananya. Oke, kita langsung masuk ke podcastnya. Oke, seperti yang kita ketahui, psikologi itu membantu kita memahami cara manusia belajar, mengingat dan menggunakan informasi. Dengan adanya bantuan psikologi, kita dapat merancang metode pembelajaran yang efektif, memahami perbedaan individual dalam pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Dengan adanya perkembangan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang neuroscience, peran psikologi dalam pendidikan akan semakin diperkaya di masa depan. Hal ini akan mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Dari banyaknya teori psikologi, ada salah satu teori psikologi yang sangat berguna untuk memahami dan mengembangkan imajinasi dalam pembelajaran, yaitu teori konstruktivisme, khususnya konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, di mana teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana imajinasi dan pemahaman dipengaruhi oleh kolaborasi dengan orang lain dan budaya di sekitarnya. Vygotsky juga mengemukakan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan potensi mereka dengan bantuan orang lain. Di dalam konteks ini, imajinasi dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif yang dapat ditingkatkan melalui dialog, diskusi, dan eksplorasi bersama. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada orang tua siswa, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana Anda selaku orang tua siswa menerapkan konsep-konsep psikologi dalam mendukung pembelajaran anak Anda? Untuk saya sendiri, yang pertama mungkin saya harus memahami dulu kemampuan anak saya, karena setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap dan ada juga yang mungkin agak lama dalam penyesuaian pembelajaran, dan juga mungkin memberikan penghargaan terhadap pendidikan individu. Dan juga saya juga akan berusaha mengakomodasi gaya belajar anak saya dan memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Juga saya akan menggunakan prinsip penguatan positif dan memberikan seperti umpan balik yang mendukung proses pembelajaran anak saya. Dan juga saya akan berusaha memotivasi anak saya dalam segala suatu hal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda sebagai orang tua siswa membantu anak mengatasi hambatan psikologi seperti rasa takut gagal atau kurang percaya diri dalam proses belajar mereka? Mungkin saya akan secara langsung memberikan dukungan moral dengan membangun keyakinan anak saya bahwa mereka itu mampu mengatasi semua tantangan itu, dan ketika mereka melakukan kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan juga setiap proses dan perjalanan mereka dalam melakukan sesuatu hal itu yang perlu kita apresiasi, bukan hanya hasilnya saja juga kita tunggu. Dan juga saya akan membantu anak saya nanti untuk mengeksplorasi asal-usul rasa takut dan kurang percaya diri dari mereka, dan bersama-sama mencari solusinya. Jadi saya juga akan menyampaikan bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan dan bahwa penting untuk terus berusaha meskipun ada rintangan, dan menerapkan pendekatan ini. Jadi setiap anak itu juga kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak kita. Karena jika kita mengedepankan kepentingan kita untuk mengatur anak-anak, biasanya anak-anak itu akan lebih terkucilkan, rasa terkurung gitu ya. Seperti akan ada rasa tekanan di dalam diri mereka, jadi mereka tidak leluasa dalam melakukan suatu hal gitu. Jadi alangkah baiknya kita juga memahami apa keinginan dari anak kita dan bagaimana cara agar mereka mau berbagi cerita, berbagi masalah, kesah yang mereka rasakan kepada kita gitu. Jadi ketika kita mau menginginkan sesuatu hal, mungkin kita juga harus tahu bagaimana kemampuan anak kita gitu. Jika mereka mampunya mereka itu bisanya di
sisi A gitu. Sedangkan kita menginginkan mereka di sisi B, kita tidak bisa memaksakan. Mungkin jika sisi yang mereka pilih itu positif dan baik dan akan akan membuat mereka sukses ke depannya, kita bisa saja mendukung mereka untuk hal tersebut. Oke, sangat bagus sekali ya jawaban dari Ibu Mai. Oke, selanjutnya saya mau menggali nih informasi dari Ibu Elis selaku guru. Bagaimana Anda selaku guru menilai perkembangan imajinasi dan kreativitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar? Oke, kalau dari saya selaku guru, saya biasa mengamati gerak-gerik siswa saya baik di dalam maupun luar kelas. Kalau di luar kelas itu kayak bagaimana mereka berbaur dengan temannya, lalu cara mereka bergaul, lalu kalau di dalam kelas itu gimana sih cara mereka menjawab pertanyaan dari guru, cara mereka mengerjakan tugas, atau cara mereka bercerita atau membuat suatu karya seni. Lalu yang kedua itu saya bisa memberikan pertanyaan terbuka secara langsung kepada siswa saya untuk mendorong kreativitas mereka tuh di tingkat mana gitu. Misalnya saya bertanya, kamu sukanya apa gitu, kamu suka menggambar atau menyanyi. Lalu ada juga saya mengadakan pameran karya. Kan tadi saya sudah bertanya nih minat mereka atau imajinasi mereka itu di mana. Lalu saya menyediakan wadah buat mereka presentasi hasil karya mereka gitu. Jadi mereka bisa diapresiasi oleh sesama temannya, lalu oleh guru di sekolah mereka. Lalu setelah melakukan pameran itu, saya biasa melakukan diskusi atau refleksi dengan siswa saya. Jadi kayak saya bertanya, kamu dapat inspirasi ide itu dari mana atau bagaimana gitu. Terus apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam mencoba mengintegrasikan psikologi dan imajinasi ke dalam kurikulum? Kalau ke dalam kurikulum itu kan kita tahu ya, kurikulum dari pemerintah itu seringkali berubah-ubah. Kayak baru ada kurikulum baru, udah datang lagi kurikulum yang baru. Jadi sekolah juga agak kesulitan buat menyesuaikan itu dengan materi ke siswa gitu. Jadi siswanya tuh belum siap gitu menghadapi perubahan kurikulum. Jadi kurikulum yang terstandarisasi ini juga membuat sekolah bingung gitu, gimana caranya gitu mengimplementasikan kurikulum itu kepada siswa. Jadi saya selaku guru juga harus mencari inovasi-inovasi baru, gimana caranya agar siswa itu tidak kesulitan gitu loh, dan tidak bosan juga dalam belajar dengan kurikulum baru. Lalu yang kedua itu pelatihan dari lingkungan guru itu penting, karena nggak semua guru itu terlatih dengan psikologi pembelajaran dan imajinasi siswa gitu. Jadi mungkin guru hanya bisa mengajar materi tapi dia nggak bisa memahami psikologi siswa gitu. Jadi mungkin sekolah perlu mengadakan pelatihan tentang psikologi belajar dan imajinasi siswa. Lalu ada mendukung keberagaman siswa gitu, seperti kata Ibu Mayuri tadi kan setiap anak kan beda-beda ya tingkat kemampuannya, lalu tingkat imajinasinya beda-beda. Jadi kayak guru harus memahami dulu bahwa anak ini bisanya di bidang apa gitu. Jangan misalnya anak ini bisanya di seni dan dia kesulitan di sains, sedangkan kita memaksa dia untuk selalu harus bisa di sains gitu. Mungkin kita secara sebagai guru itu memang mengajar dia sains, tapi kita jangan selalu memaksa gitu loh, kayak kamu harus bisanya sains itu lebih penting dari seni. Bisa, karena kedua itu kan sama-sama penting. Lalu yang terakhir itu memberikan penilaian yang sama gitu. Karena kan tiap anak tadi kemampuannya beda-beda, jangan karena anak pinternya di seni jadi yang anak sains itu lebih diutamakan nilainya, sedangkan yang anak seni itu dikucilkan. Jadi penilaiannya harus fair gitu. Oke, sangat menarik sekali ya jawaban dari kedua narasumber. Oke, selanjutnya menurut Ibu Mayuri selaku orang tua siswa dan Ibu Eli selaku guru, ada tidak harapan dan visi dari kalian sebagai orang tua dan guru tentang pembelajaran di masa depan yang lebih berfokus pada psikologi dan imajinasi? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Mayuri. Oke. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya berharap sih pendidikan di masa yang akan datang nanti lebih mengintegrasikan pengetahuan tentang bagaimana otak belajar, mengingat, dan mengatasi hambatan psikologis seperti ketakutan atau kekurangannya kepercayaan diri. Selain itu juga pembelajaran akan semakin mendorong imajinasi dan kreatifan siswa sebagai keterampilan yang
krusial untuk menghadapi tantangan masa depan nanti yang kompleks dan dinamis. Kalau dari tim aku dari selama dulu, Mungkin saya akan menjawab visinya ya. Jadi kan visi ini juga termasuk menciptakan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, yang mengakomodasikan berbagai gaya belajar dan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara lebih dalam. Oke, ini ada satu pertanyaan ini terakhir. Ada tidak saran atau rekomendasi untuk pendidik atau orang tua dalam mendukung perkembangan imajinasi anak? Karena tadi udah dijawab terlebih dahulu oleh Bu Mayuri, sekarang dari Bu Elis. Saran mungkin yang pertama, berikan waktu untuk bermain, waktu dan ruang untuk bermain bagi siswa ya. Jadi kayak di sekolah nggak perlu materi, apalagi saya kan mengajar anak sekolah dasar ya, dan anak sekolah dasar itu mudah bosan. Jadi teori yang ada di buku itu kita harus pintar-pintar berinovasi gimana sih caranya biar bisa praktek untuk misalnya bermain di luar kelas agar anak tidak bosan. Lalu yang kedua, dukung eksplorasi anak gitu. Jadi anak-anak kan suka beride kok. Jadi kayak jangan biarkan ide mereka itu terkurung di situ aja gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang mau memberikan ide kepada gurunya, jangan gurunya terlalu mentang-mentang gitu. Jangan kayak, ide kamu ribet gitu, nggak usah, ibu nggak suka, gitu. Jangan kayak gitu. Lalu berikan juga kesempatan untuk berbicara dan bercerita. Jadi kan anak-anak suka bercerita ya, bagi ke gurunya. Dan gurunya juga harus membuka ruang bagi anak untuk bercerita gitu. Gurunya jangan tertutup gitu. Gurunya harus bisa membuat anak-anak mau bercerita kepada mereka. Jadi guru bisa tahu apa sih problem yang membuat anak ini tidak mau berkembang. Itu kalau dari saya. Selanjutnya kalau ada Ibu Mayuri. Ya mungkin ada sedikit tambahan dari saya itu mungkin kita sebagai orang tua juga tidak lupa memberikan pujian dan dukungan untuk terhadap anak. Jadi karena apa? Karena apresiasi dan pujian yang tulus itu dapat memotivasi anak-anak gitu dalam untuk terus berimajinasi gitu kan, dan juga memfokuskan pada usaha dan proses kreatif mereka. Jadi tidak hanya untuk hasilnya tadi, tapi juga kita lebih berfokuskan bagaimana anak itu dalam berproses dan perjalanannya untuk mencapai sesuatu hal tersebut. Dan juga kita membiarkan mereka menjelajahi berbagai media itu, media pembelajaran seperti buku, dari gambar, gitu kan, dari musik, drama, ataupun apalagi sekarang kan semakin berkembangnya zaman pasti banyak aplikasi-aplikasi AI gitu kan yang dapat mendukung perkembangan anak. Kayak sekarang yang lagi ini kan kalau untuk bahasa itu kayak aplikasi Duolingo gitu kan. Apalagi untuk tahun-tahun kedepannya itu pasti akan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa membuat pemahaman, membantu siswa dalam belajar dan juga menambah wawasan mereka. Gitu. Hanya saja untuk dalam penggunaan aplikasi AI itu kita sebagai orang tua ataupun guru itu harus mengawasi, jangan lepas dari pengawasan kan? Karena banyak sekali juga curhatan dari para guru-guru itu sebagian anak-anak itu jika diberikan soal ataupun semacam kuis latihan seperti itu, mereka langsung mengambil dari AI gitu, dan langsung mereka hanya memindahkan gitu tanpa berpikir. Jadi mereka itu tidak mengasah otak mereka, hanya saja memindahkan jawaban yang ada di AI itu langsung ke jawaban yang tugas mereka gitu. Jadi ya semakin berkembangnya zaman nanti ya, kalau bisa kita bukan berarti menolak adanya AI gitu ya, kita mendukung, cuma saja jangan sampai lepas dari memaksa seperti itu. Oke, dari hasil sharing-sharing tadi jawaban dari guru dan pihak orang tua sangat wow banget. Kita jadi punya gambaran nih gimana peran psikologi di masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Saya selaku presenter mengucapkan terima kasih banyak buat para narasumber yang sudah bersedia sharing tentang peran psikologi dalam imajinasi pembelajaran di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ya,